Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Tetap sehat di rumah ya, dan tetap semangat belajarnya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Anak-anak, tetaplah selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. Apa itu? Menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan. Ingatlah selalu pesan ibu ini ya. Minggu lalu kita sudah belajar perpindahan kalor di sekitar kita. Ada 3 percobaan yang ibu berikan. Ya, kalian sudah mengamati, menjawab pertanyaan, dan memberi kesimpulan. Bagus. Masih ingat kalian percobaan apa itu? Ya, percobaan konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, anak-anak, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tematik muatan IPA, masih di tema 5F, tema 6, panas dan perpindahannya. Ya, anak-anak, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, dengan mengamati, siswa dapat mengenal lebih luas jenis benda yang termasuk dalam kondisi konduktor dan isolator. Siswa mampu mengidentifikasi macam-macam benda konduktor dan isolator. Siswa dapat mengidentifikasi benda-benda di lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Anak-anak, materi IPA kita hari ini percobaan benda konduktor dan isolator, macam-macam benda konduktor dan isolator, benda-benda di lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Percobaan benda konduktor dan isolator. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas macam-macam benda konduktor dan isolator. Pada klip tersebut, tampak seseorang yang mengangkat panggangan di microwave.
Ia mengangkat wadahnya menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain, agar tidak kepanasan ketika menyentuh wadah. Sarung tangan berfungsi menghambat perpindahan kalor dari loyang ke tangan. Artinya, sarung tangan tidak menghantarkan panas dan bersifat isolator. Kemudian, loyang atau wadah terbuat dari logam atau aluminium. Berfungsi untuk mempercepat perpindahan kalor sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Artinya, loyang dapat menghantarkan panas dan bersifat konduktor. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, benda dikelompokkan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan logam, seperti aluminium, besi, tembaga, seng, tungsten, timah, baja, perak, kaca, dan emas. Emas merupakan konduktor yang paling baik. Isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan non-logam, seperti kayu, karet, ban, benang wol, kain, plastik, kertas, styrofoam, dan udara. Selanjutnya, semikonduktor merupakan benda-benda yang sedikit dapat menghantarkan panas, biasanya mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Atau bisa berarti daya hantar panasnya lebih lemah daripada konduktor namun lebih kuat daripada isolator. Contohnya adalah silikon dan germanium. Biasanya, semikonduktor ini digunakan pada bahan elektronika. Baiklah anak-anak, sekarang kita bahas benda-benda di lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Penggunaan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan peralatan dapur yang terbuat dari logam atau aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Coba perhatikan panci dan penggorengan berikut ini. Ada bahan yang bersifat sebagai konduktor, ada juga bahan yang bersifat sebagai isolator. Pada bagian panci ini, terbuat dari bahan yang bersifat konduktor agar dapat menghantarkan panas dari api kompor, sehingga bahan makanan yang ada di dalamnya menjadi cepat matang. Kemudian, pada pegangannya terbuat dari bahan yang bersifat isolator, sehingga tangan kita ketika memegang panci tidak merasa panas. Dan pada pegangan tutup panci juga terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Setrika juga memanfaatkan konduktor dan isolator. Alat setrika terbuat dari tembaga atau logam yang bersifat konduktor, sedangkan pada pegangannya terbuat dari bahan plastik yang bersifat isolator. Perhatikan juga bagian-bagian konduktor dan isolator pada benda-benda berikut ini, yaitu solder, spatula, obeng, dan pemanggang roti. Selanjutnya, penggunaan selimut, jaket, dan sarung tangan pada saat udara dingin. Selimut, jaket, dan sarung tangan dapat memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Kemudian, penggunaan aluminium foil untuk membungkus makanan yang akan dipanggang. Aluminium foil ini berfungsi untuk mempercepat perpindahan kalor, sehingga membuat makanan dengan mudah matang meskipun dibungkus dengan aluminium foil. Selanjutnya, penggunaan bahan karet dalam pembuatan alas kaki, yaitu sepatu atau sendal. Contohnya, agar kita tidak merasa panas saat berjalan di siang hari, kita dapat menggunakan alas kaki yang terbuat dari bahan isolator panas, seperti karet.
Baiklah anak-anak ibu, sudah kalian lihat tadi video-video penjelasan ibu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Pertama, benda-benda yang dapat menghantar panas disebut konduktor. Contohnya ada aluminium, besi, kaca. Ya, contoh aluminium sendok, kaca nih gelas, besi ini ibu kasih gambar paku-paku. Nah, yang kedua, sedangkan benda yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Ada kayu, karet, dan lain-lain. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita jumpa lagi di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Thank you, terima kasih.